ke-10 ini kita akan membahas mengenai tabungan dan deposito. Nah, apa bedanya tabungan dengan giro? Kalau giro itu, kalau di sini adalah yang bentuk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu. Sedangkan kalau tabungan itu adalah simpanan tabungannya itu bisa diambil dalam jangka waktu tertentu gitu. Nah, setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran. Selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga. Jadi nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan lalu dikurangi dengan pajak. Setiap bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Untuk setoran masuk, sang penabung bisa menggunakan uang tunai, warka, transfer masuk, dan sebagainya yang disetujui oleh bank. Setoran menggunakan warka atau surat berharga lain bisa dikreditkan ke tabungan atau kalau si warka itu sudah efektif, artinya bisa diuangkan saat itu. Oke, contohnya begini. Tanggal 1 Mei 2015, Mas Rangga membuka tabungan Prima pada Bank Duta Prima Semarang dengan setoran berupa uang tunai, wesel yang sudah jatuh tempo, sebesar 5 juta dan cek 10 juta. Inkaso dan clearing terhadap warka tersebut dinyatakan berhasil tanggal 1 Mei. Biaya inkaso 50.000, biaya materai atau surat kuasanya 10.000. Oke, kita mencatat dulu atas warkat yang sudah berhasil. Yaitu RAR, warkat inkaso diterima sebesar 5 juta. Nah, pencatatan penyetoran tabungannya adalah, nah, kita di sini kan terdiri dari 3 ya, setoran untuk membuka tabungannya. Yaitu uang tunai, berarti kan bank terima uang tunai 1 juta. Terus wesel telah jatuh tempo dari Bank Cilacap. Itu rekening Bank Cilacap sebesar 5 juta, ya kan? Terus ada cek. Berarti ada giro dari BI sebesar 10 juta nih yang masuk ke bank, ya kan? Kreditnya apa? Kreditnya ini kan berarti kan harusnya kan 16 juta ya. Ya kan? 1 juta tambah 5 juta tambah 10 juta itu 16 juta. Tapi kita dikurangi kita punya pendapatan inkaso 50.000 sama ada biaya materai 10.000. Jadi total tabungan dari Mas Rangga adalah 15.940.000. Jadi 16 jutanya dipotong dengan pendapatan inkaso buat kita sama ada biaya materai adalah 10.000. Jadi tabungannya si Mas Rangga adalah 15.940.000. Nah, penyetoran tabungan itu tidak hanya bisa dilakukan pada tempat menabung, tapi bisa dilakukan di kantor cabang yang lain. Misalnya Mas Rangga nyetor lagi nih tabungannya tanggal 5 Mei, 10 juta di cabang Cirebon. Ya udah, berarti kan tabungannya si Mas Rangga bertambah 10 juta, kredit debitnya, ya kan, kalau yang di cabang Semarang nih, kita kan cabang Semarang ya. Di cabang Semarang, debitnya adalah RAK cabang Cirebon sebesar 10 juta gitu. Nah, di cabang Cirebonnya kan dia kan terima kas dari Mas Rangga sebesar 10 juta. Kreditnya adalah RAK cabang Semarang sebesar 10 juta. Gitu. Jadi ini kalau dicoret nih yang RAK ini, maka sebenarnya jurnalnya adalah kas pada tabungan Prima. Tapi karena ini tiap cabang, jadi kita mencatatnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah penarikan. Gimana kalau misalnya Mas Rangga menarik tabungan di cabang Semarang, ya kan dia kan bukanya di cabang Semarang ya. Oke, kalau dia narik di cabang Semarang, berarti kan kita sebagai bank ngeluarin uang ya kan 10 juta, lalu tabungannya si Mas Rangga yang saldonya tadinya di kredit kita keluarin menjadi debit sebesar 10 juta, ya kan. Tanggal 25 Mas Rangga mencarikan tabungan tapi di cabang Surabaya gitu. Karena di cabang Surabaya, maka kan tabungan si Primanya kan kita keluarin nih buat si Mas Rangga 15 juta ya kan tabungan itunya. Tapi kan uang kasnya kan nggak di kita, tapi di cabang Surabaya. Nah, waktu di cabang Surabayanya ngeluarin kas 15 juta, debitnya adalah 15 juta untuk cabang Semarang gitu. Ya. Berarti daftar mutasinya seperti ini ya si punyanya si Mas Rangga. Nah, kita masuk ke bunga tabungan dan perhitungannya. Nah, jadi bunga itu ada 2 cara ininya, cara menghitungnya.
Nah, bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ya, dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambah saldo dari tabungan. Perhitungan bunga bisa dilakukan secara harian atau bulanan dengan berdasarkan saldo terendah, suku bunganya tetap atau berubah, atau kombinasi dari kedua hal tersebut. Contohnya adalah, nah misalnya bunganya diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunganya selalu berubah-ubah. Jadi misalnya begini, pada tanggal 1 Mei suku bunganya 12%, tanggal 15 Mei suku bunganya 14% ya. Jadi suku bunga dari tiap tabungan itu tiap tanggal ini adalah berubah-ubah. Nah, misalnya contohnya begini. Tanggal 5 Mei sampai tanggal 10 Mei ya kan. Maka lamanya dana mengendap adalah 6 hari. Dari mana 6 hari? Dari tanggal 5 Mei ya kan. Jadi tanggal 5-nya diperhitungkan, sedangkan tanggal 10-nya tidak diperhitungkan. Nah, contohnya kayak begini nih. Misalnya tanggal 1 Mei sampai tanggal 5 Mei saldonya 15.940 ya kan, tadi kan si Mas Rangga kan. Berapa hari nih? Berarti tanggal 1, 2, 3, 4. Tanggal 5-nya enggak ya. Ya, berarti 15.940 ya kan, dikali 12%. Ingat suku bunga itu adalah dalam per tahun. Berarti kalau 4 hari adalah 4/360, 21 juta. Nah, tanggal 5 Mei kan dia saldo dia kan sudah berubah nih jadi 25.940 ke tanggal 10 Mei yang akan berubah lagi nih. Ya kan? Kita lihat Mas Rangga berubahnya tanggal berapa aja. Ya kan? Nih, lihat nih dari sini nih. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 5 berubah jadi 25 juta, tanggal 5 sampai tanggal 10 berubah lagi jadi 15.940. Oke. Tanggal 5 sampai tanggal 10 berubah lagi kan ya. Jadi 25 juta. 5, 6, 7, 8, 9 berarti 5 hari. 25 juta kali 12% kali 5 per 360, 43 juta. Nah, tanggal 10 sampai tanggal 15, nah tanggal 10 dia berubah lagi jadi 15.940 ya kan. Berarti kita ngitung sampai dengan si bunganya ini berubah nih. Berarti kan saldo dari tanggal 10 sampai tanggal 15 adalah 15.940 ya kan, dengan bunga yang masih sama 12%. Nah, tanggal 15 kan bunganya udah berubah nih jadi 14%. Saldonya tetap kan ya kan, karena kan saldo akan berubah di tanggal berapa kita? Tanggal 25. Berarti sampai tanggal 15 saldonya masih 15.940 ya kan, dengan ini yang sama dengan suku bunga yang berbeda ya kan, 15, 16, 17, 18, 19, 5 hari lagi 30.994 ya kan. Terus tanggal 25 ya berubah ya. Oke, berarti di sini tanggal 20 Mei dia berubah. Terus tanggal 25 dia berubah nih jadi 11%. Berarti 20 sampai 25 saldonya 15.940, 5 hari dengan bunga yang sudah berubah 15%. Jadi 33 juta. Nah, tanggal 25 Mei saldonya berubah jadi 940, berarti dari tanggal 25 ya kan sampai dengan akhir bulan saldonya udah 11% dengan jumlah yang juga sudah berbeda 940.000. Jadi di sini kita menghitung bunga itu harus kita lihat, kita harus membagi waktu dana mengendapnya ini berdasarkan kapan saldonya berubah dan kapan suku bunganya berubah gitu. Nah, kalau di total itu jumlahnya adalah 156.000. Berarti jurnalnya adalah biaya bunga kan, dari sisi nasabah memang pendapatan bunga, tapi kan kalau dari sisi bank biaya bunga dong. Biaya bunga, nah kreditnya ini langsung ke tabungan langsung menambah tabungannya si Mas Rangga sebesar 156.000. Nah, untuk pajaknya langsung mengurangi tabungan primanya. Tabungan prima pada hutang PPh ya kan sebesar 23.546. Terus waktu pas disetorinnya berarti hutang pada giro kas negara 23.546. Nah, gimana kalau misalnya berdasarkan lamanya saldo mengendap tapi ketika suku bunganya menetap? Tapi tingkat suku bunganya tetap. Ya udah, kalau kayak gitu kita berdasarkan dari dari si saldonya berubah aja. Mas Rangga saldonya berubah berapa kali? 4 kali kan? Nih, tanggal 1 nyetor, berarti tanggal 15.940 kita hitung sampai tanggal 5.
Nanti tanggal 25 kita hitung dari tanggal 5 sampai tanggal 10. Nanti 15/9/40 kita hitung dari tanggal 10 sampai tanggal 25. Nanti 9/40 kita hitung dari 25 sampai ke tanggal 31. Ya, tuh. 1 sampai tanggal 5 dia 15/9/40. Tanggal 5 sampai tanggal 10 dia jadi 25/9/40. Dari tanggal 10 sampai tanggal 25 dia jadi 15/9/40. Terus dari tanggal 25 sampai tanggal 31 dia jadi 940. Ya kan? Ini kita lihat dari sini. Oke, 1 sampai 5 15/9/40. Ya kan? Terus tanggal 5 sampai tanggal 10, tanggal 5 sampai tanggal 10 25/9/40. Terus dari tanggal berapa lagi? 10 sampai tanggal 25. Ya kan 15/9/40, 9/40-nya dari tanggal 25 sampai tanggal 31. Kalau ini kita lihat berdasarkan saldo mengendapnya aja, tapi suku bunganya sama, makanya cuma ada 4. Sedangkan kalau yang ini kita berdasarkan kalau yang ini karena suku bunganya selalu berubah, makanya kita juga harus membagi waktu mengendapnya berdasarkan suku bunganya yang selalu berubah. Oke. Totalnya 146, cara menjurnalnya sama seperti ini, berarti biaya bunga per tabungan prima sebesar 146, ya kan? Buat buat PPh-nya berarti tabungan prima pada hutang PPh sebesar 15% kali 146. Untuk posistorinya berarti hutang PPh pada giro kas negara sebesar yang tadi 15% kali 146. Oke, itu untuk tabungan. Sekarang kita masuk ke deposito. Kalau deposito itu kan kita kan cuma boleh ngambilnya itu kan berdasarkan perjanjian kita ya di awal ya. Mau 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan gitu kan misalnya kan. Nah, deposito itu disajikan sebagai kewajiban jangka pendek kalau misalnya dia tidak lebih dari 1 tahun gitu. Terus kalau misalnya dia lebih dari 1 tahun, maka kita golongkan menjadi deposito jangka panjang. Nah, gimana cara membuka deposito? Sama seperti tabungan, deposito dapat menggunakan setoran tunai, bisa pakai cash, bisa pakai cek, bisa pakai biliet giro, bisa pakai wesel, bisa pakai bukti transfer masuk gitu loh. Nah, deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera. Jadi kalau yang tabungan, kalau ada bunga itu ditambahin ke nilai tabungannya, sedangkan kalau deposito itu sebesar nilai nominal dari deposito yang tertera dalam perjanjian. Jadi contohnya tanggal 31 Mei 2015, Reni membuka deposito berjangka dengan nominal 50 juta nih ya. Nilai nominal 50 juta, bunganya 18%. Nah, 50 juta ini si Reni itu menyerahkannya adalah dengan biliet giro 20 juta, cek Bank Mitra Semarang yang ditarik sebesar 10 juta, lalu transfer masuk dari Mitra Cabang Bandung sebesar 10 juta. Terus kekurangannya dibayar tunai. Oke. Dia kena pajak bunga 15%, pencatatan transaksinya sebagai berikut. Oke, depositonya berapa? 50 juta ya. Oke, berarti kan ada deposito di sebelah kredit nih ya kan sebesar 50 juta. Nah, 50 juta ini di store pakai apa aja gitu kan ya. Di sini dibilangnya apa? Ada biliet gironya atas nama Reni, berarti giro Reni 20 juta. Terus ada apa lagi? Cek Mitra Semarang ditarik atas nama Sinta 10 juta. Ya kan? Berarti ada gironya Sinta sebesar 10 juta, ya kan? Terus transfer masuk dari Bank Mitra Cabang Bandung, berarti RAK Cabang Bandung 10 juta, ya kan? Sisanya adalah kas sebesar 10 juta, jadi 50 juta, ya kan? Ini waktu pas menyetor membuka deposito berjangkanya. Nah, bunganya gimana gitu? Jadi dalam perkembangan terakhir, beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Ini artinya berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga, gitu. Hanya saja tetap terikat jangka waktu depositonya. Perhitungan bunga yang lazim adalah minimal mengendap 1 bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap 1 bulan. Kalau yang menjadi pedoman ini, maka deposito yang dibuka pada akhir bulan bunga diperhitungkan pada akhir bulan juga walaupun tanggalnya beda. Jadi misalnya gini, jadi kita nggak ngitung harinya ya. Jadi kalau misalnya misalnya akhir bulan ya udah misalnya gitu,
31 Januari, maka jatuh temponya tanggal 28 Februari, tanggal 29, tanggal 31 Maret, tanggal 30 April. Jadi kita nggak ngitung berapa harinya. Karena kan kalau misalnya 1 bulan ada 30 hari, berarti kan 31 Januari ini jatuh temponya harusnya tanggal berapa? Tanggal 1 Maret kan? Kalau misalnya dia 29 Februari itu. Tapi ini enggak, kan akhir bulan ya udah kita ngitungnya intinya adalah akhir bulan aja. Tanggal di akhir bulan gitu misalnya. Tapi kalau deposito tidak pada akhir bulan, maka jatuh tempo tanggalnya yang sama ya. Jadi misalnya 15 Januari, berarti jatuh temponya adalah 15 Februari, 15 Maret, 15 April gitu. Jangan karena 3 bulan terus kalian hitung Januari. Kan Januari itu ada 31-nya kan, tanggal 31-nya kan 2 tuh ya, Januari sama Maret. Nanti dia jadinya itu misalnya tanggal 17 April, enggak. Jadi kita tetap ingat tanggalnya aja gitu. Nah, dengan merujuk pada contoh di atas dengan asumsi deposan mengambil bunga nih. Deposannya, nasabahnya mengambil bunga deposito setiap tanggal 5, pajak bunga 15% setiap tanggal 10 kepada kantor kas negara gitu. Nah, tadi kan dia kan kapan nih? Tanggal 31 Mei ya, dia nyetornya buka depositonya. Berarti kan bunga akan ada tanggal 30 Juni ya kan. Berarti jurnalnya adalah biaya bunga pada bunga pada bunga deposito yang harus dibayar. Nilainya berapa? 750.000. Dapatnya dari mana 750.000? Dapatnya dari tadi dia ininya berapa? 50 juta kali 18% kali 1/12. Ingat 18% ini adalah setahun. Kita menghitung bunga 1 bulan. Berarti kita 1/12. Jadi 50 juta kali 18% kali 1/12. Dapatlah 750.000. Nah, tanggal 5 Juni si nasabah ngambil bunganya nih. Berarti gimana? Bunganya kan kita bayarin dong, ya kan, bunga harus dibayar 750.000. Tapi dipotong dulu sama PPh-nya sebesar 15%, yaitu 15% kali 750.000, 112.500. Jadi kas atau giro, nah ini tergantung ya sama si siapanya, sama si nasabahnya. Mau kita bayarin 637.500 atau mau dimasukin ke gironya dia sebesar 637.500. Jadi bedanya adalah kalau tabungan itu bunganya itu adalah langsung masuk ke tabungannya. Kalau misalnya deposito biasanya bunganya itu diambil sama nasabahnya atau masukin ke rekening gironya gitu. Terus waktu pas tanggal 10 Juni kan dibayar nih ya ke pajak, berarti hutang PPh pada giro kas negara sebesar 112.500. Nah, terus waktu pas Juli juga seperti itu, sama ya kan, biaya bunga pada bunga yang masih harus dibayar. Waktu pas penarikan seperti ini, waktu pas bayar juga hutang PPh pada giro kas negara. Nah, bulan ketiga kan jatuh tempo nih ya, si depositonya ya kan, kita catat lagi nih biaya bunga pada bunga harus dibayar dalam 750.000 gitu. Nah, depositonya kita debitin karena kan udah jatuh tempo. Kita pindahin ke deposito berjangka telah jatuh tempo sebesar 50 juta. Nah, tanggal 5 Agustus misalnya nih dia mau narik sama dia mau berhentiin nih, udah selesai nih si depositonya gitu. Ya udah, kalau misalnya dia tidak memperpanjang depositonya, maka si bank harus bayar bunga sama tadi nih yang deposito yang ini ya kan 50 juta ya kan, kita keluarin si depositonya dia, terus ada PPh-nya ya kan dari si bunga ini 112.500 pada kas. Nah, ini bisa kas bisa giro ya, jadi bisa dikasih tunai atau bisa dimasukin ke gironya gitu loh. Nah, yang terakhir adalah waktu pas bayar pajak hutang PPh pada giro kas negara sebesar 112.500. Nah, pencatatan deposito jatuh tempo. Nah, bedanya dengan yang di atas adalah kalau yang di atas itu kan depositonya kan selesainya kan kapan nih? Tanggal 31 Agustus, tapi baru dicairinnya itu tanggal 5 Agustus karena si deposan biasanya dia itu mencairkan bunganya tanggal 5 Agustus, tanggal 5 ya kan, terjadinya tanggal 5. Nah, gimana kalau misalnya bunga dan deposito pada saat itu tempo ditarik tepat pada tanggal itu tempo. Jadi misalnya ditariknya itu langsung nih tanggal 31 Agustus
gitu. Jadi ini bukan Agustus berarti ya nih tanggal 5, berarti ini tanggal 5 Agustus September. Ini harusnya 5 September, ini harusnya 10 September. Nah, sekarang gimana kalau misalnya tanggal 31 Agustus ini itu langsung tarik, langsung diambil si depositonya gitu loh, nggak nunggu tanggal 5 September dulu gitu. Nah, berarti jurnalnya gimana? Ya kan? Kalau di sini kan kita kan dikreditin dulu nih ke kalau deposito berjangka, ya kan? Kalau ini enggak, langsung aja kita bayar nih kasnya gitu. Bedanya cuma itu doang. Jadi deposito berjangka, biaya bunga langsung pada kas sebesar 50.637, terus kreditnya adalah hutang PPh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia langsung langsung ditarik, maka kita nggak harus mereklas dulu dia ke deposito berjangka yang telah jatuh tempo. Oke, selanjutnya adalah perpanjangan. Nah, perpanjangannya itu adalah bisa otomatis, ya kan? Bisa perpanjangan biasa gitu. Perpanjangan kalau otomatis ya berarti langsung aja gitu otomatis. Kalau misalnya yang biasa ini biasanya antara kesepakatan gitu. Kedua cara perpanjangan tersebut tidak ada pencatatannya. Bank akan mendebit rekening deposito lama dan mengkredit deposito yang baru gitu loh. Nomor rekening dilihat deposito dan dilihat deposito juga tetap sama, kecuali suku bunganya berubah ketika perpanjangan deposito. Nah, ini jurnalnya. Jadi yang lama di debit, yang kredit, yang baru ada di kredit. Nah, ini gimana nih kalau misalnya depositonya itu ditariknya itu sebelum jatuh tempo. Nah, biasanya tuh kena penalti karena kan akan mengganggu likuiditas dari perusahaan kan. Nah, penalti itu tuh macam-macam nih tiap bank nih. Dihitung sebesar persen tertentu dari bunga sebelum pajak, dari bunga setelah pajak, atau dari nominal depositonya. Contohnya gini, si Ibu Intan, dia punya deposito nominalnya 10 juta, jangka waktunya 6 bulan, suku bunganya 18%. Deposito dibuka tanggal 31 Mei, ya kan. Kemudian, nah harusnya kan dia gitu temponya kapan? Tanggal 31 Juni ya kan harusnya kan tanggal 3. Kemudian ditarik kembali oleh Ibu Intan Nawangsasi pada tanggal 30 Juni, ya kan. Ya kan? Oke, jangka waktunya 6 bulan. Harusnya kan masih lama nih. Ya kan? Dia Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Harusnya November nih. Gitu. Tanggal 31 November. Tapi si Ibu Intan itu dia nariknya bulan Juni, baru sebulan sama dia udah ditarik gitu. Nah, gimana nih perhitungan pencatatannya gitu. Nah, penalti dihitung 20%, misalnya nih, yang pertama penalti dihitung 20% dari bunga sebelum pajak. Nah, bunga depositonya berapa? Nilai depositonya berapa? 10 juta. Berarti 10 juta kali 18%, ya kan, karena baru jalan sebulan, maka 1/12, 50.000, kena pajak, ya kan. Si Bu Intan berarti kan dia kan dapat bunga nih, dapat bunga cuma sebulan kan, ya kan, 150.000. Terus kan kena pajak dong si bunganya 15% ke 150.000, 22.500. Jadi bunga setelah pajak 127.500. Nah, penaltinya sebesar 20% dari bunga setelah pajak. Berarti berapa? 20% kali 150.000 kan sebelum pajak. 30.000. Jadi bunga deposito yang dibayarin sama bank sebesar 97.500. Nah, jurnalnya gimana? Karena depositonya ditarik, maka depositonya kita debit sama bank sebesar 10 juta, ya kan? Terus biaya bunganya kan si Bu Intan dapat bunga 150.000, ya kan? Kalau dari hitungan sebesar 150.000 nih, ya kan? Kalau dari sisi bank berarti biaya bunga, ya kan? Ada hutang PPh-nya 22.500. Nah, kena penalti nih sebesar 30.000. Bu Intan kena penalti, tapi dari kita dapat pendapatan penalti sebesar 30.000. Jadi si Bu Intan itu cuma dapat uangnya 10.97.500 gitu, karena dia kena penalti sama dia ada PPh. Kalau misalnya setelah pajak gimana? Sama, cuman bedanya penaltinya itu bukan dari 150.000, tapi penaltinya itu dari 127.500. Untuk jurnalnya gimana? Jurnalnya sama, bedanya cuma di
penalti aja. Jadi yang kalau yang di atas penaltinya 30.000 karena dari sebelum pajak, kalau ini penaltinya adalah 25.500 karena setelah pajak. Nah, untuk apa penalti 1% gimana? Sama berarti. Bedanya cuma di sini doang nih di 25.500. Kalau yang 1% dari nilai deposito berarti penaltinya adalah sebesar 100.000 gitu. Jadi di sini 100.000, terus di sininya 22.500 gitu. Berarti uang yang didapat tuh cuma 10 juta berapa? 10 juta berapa nih? Ya pokoknya gitu ya. Jadi pendapatan penaltinya jadi 100.000, utang pajak tetap 22.500. Nah, ini ya udah tinggal kalian balancein aja. Nah, gimana kalau misalnya depositonya perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Jadi jadi menimbulkan rekening antar kantor juga ya. Jadi RAK itu tuh rekening antar kantor. Jadi perpindahan ini atas dasar permintaan deposan. Di samping itu berarti harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Nah, alokasi beban bunga dapat diperhitungkan secara prorata berdasarkan lamanya pengendapan deposito di suatu cabang. Jadi misalnya gini, deposito berjangka 6 bulan nominal 10 juta. Dibukanya di cabang Semarang, tanggal 31 Mei suku bunga 18%. Tanggal 5 Juni deposito tersebut dipindahkan ke Bank Solo gitu. Ketentuan alokasi bunga perpindahan adalah seperti berikut. Kalau misalnya dia mengendapnya 1-7 hari, berarti alokasi beban bunga di cabangnya 25%. Kalau misalnya 8-15 hari, 50% dan seterusnya. Nah, jadi gimana nih alokasi beban bunganya nih untuk di tiap cabang gitu kan. Kalau kita perhatikan dari hari bunga, coba kita lihat. Tanggal pembukaan tanggal 31 Mei sampai tanggal 5 Juni. Berarti berapa hari tuh? 5 hari ya. 31, 1, 2, 3, 4, 5 hari. Kalau 5 hari berarti 25%. Berarti si Semarang dia beban bunganya menanggung beban bunganya 25%. Nanti 75%-nya yang menanggung adalah cabang si Solo gitu. Untuk selanjutnya cabang Solo ada 100% iyalah karena kan si depositonya kan udah di cabang Solo semuanya. Nah, ini gimana nih bunganya nih yang dibebankan untuk cabang Semarang? Ya kan, berarti kan 10 juta kali 18%, sebulan kan 1/12 kali 25%. Segini. Nah, untuk yang cabang Solo gitu, ini bukan 25% ya, tapi ini harusnya adalah 75%. Ini salah nih. Ini bukan 25%, tapi harusnya adalah 75%. Nah, jadi gimana jurnalnya? Nah, ini kan waktu ini cabang Semarang dulu ya. Ini kan pas bikin depositonya nih, kas pada deposito sebesar 10 juta. Nah, tanggal 5 itu waktu pas depositonya itu ditransfer nih, dipindahin ke cabang Solo, ya kan? Berarti kan deposito berjangkanya yang di Semarang berarti gimana? Keluarkan sebelah debit kan 10 juta. Ya kan? Nah, biaya bunga yang ditanggung oleh si cabang Semarang hanya 25%, 37.500. Ada PPh 5625. Nah, kreditnya itu bukan kas karena kan nggak kita bayarin ke nasabahnya, tapi kita transfer ya kan ke rekening antar kantor cabang Solo 10.031.875. Nah, di cabang Solonya dapat uang kan nih dari si cabang Semarang nih, RAK cabang Semarang 10 juta. Deposito berjangkanya jadi ada di Solo nih sebesar 10 juta. Nah, kreditnya adalah bunga yang masih harus dibayar nanti waktu pas tanggal 30 Juninya 31.875. Nah, berarti gimana waktu pas tanggal 30 Juninya? Ya udah, berarti yang menjadi beban Solo hanya 75%. 25%-nya adalah transfer dari si cabang Semarang, ya kan? Hutang PPh-nya berarti hanya sebesar yang 16.875 yang ditanggung oleh beban si Solo, ya kan? Terus sama kasnya berarti 127.500 gitu. Ini untuk perpindahan antar cabang.
Nah, sekarang ada yang namanya sertifikat deposito. Apa itu sertifikat deposito? Apa itu sertifikat deposito? Itu kan ya. Jadi prinsipnya sama deposito berjangka, yaitu simpanan dana ketiga yang terikat oleh jangka waktu. Bedanya adalah kalau sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk nama. Jadi sebagai deposito yang diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito itu selama bisa menunjukkan sertifikat deposito tersebut pada bank penerbit. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperdagangkan oleh masyarakat setelah mendapat izin. Jadi kalau sertifikat deposito itu tuh selama walaupun bukan atas nama kita, tapi selama kita punya sertifikat depositonya bisa kita cairin gitu loh. Nah, di samping itu sertifikat deposito dapat diperdagangkan. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa bunga dari sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka ya. Ingat, diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Dengan demikian, deposan untuk sertifikat deposito pada saat membuka deposito tersebut hanya membayar sebesar nilai nominal ditambah sama sejumlah pajak bunga. Jadi bunganya itu langsung didapat di mana? Langsung didapat di muka kan? Berarti kita nggak bayar sebesar nilai nominalnya gitu. Jadi jadi sebesar nilai tunainya aja. Nah, rumus nilai tunai adalah P kali 360 per 360 kali tingkat suku bunga kali jangka waktu dalam hari. Jadi contohnya gini. Tanggal 1 Mei 2015, Diana membeli sertifikat depositonya seri A sebesar 10 lembar A 10 juta secara tunai. Jangka waktu 3 bulan, suku bunga 20%, pajak 15%. Nominalnya berapa? 100 juta. Nilai tunainya berapa? Yang kayak tadi nih ya. 100 juta kali 360 dibagi 360 kali 0,20 ya kan? Kali 90, 3 bulan, berarti 90 hari, ya kan? Dapatlah nih angkanya 95238. Nah, bunga dibayar di bukanya berarti berapa nih? 100 juta dikurangin 95, jadi 4761 nih bunga dibayar di mukanya. Pajak bunganya berarti 15% kali 4 juta. Jadi bunga bersih yang dibayarkan oleh bank sebesar 4.047.000. Gimana jurnalnya gitu? Depositonya pasti 100 juta dong. Nih, ya kan? 10 lembar kali 10 juta, berarti 100 juta gitu kan. Ada biaya bunga kan nih, bunga yang dibayar di muka, ya kan? Bank mencatat adanya biaya bunga sebesar 4761.904 gitu. Nah, kas yang dibayarin berarti berapa? Bisa dengan cara begini. 100 juta, ya kan? Dikurangin dengan, atau enggak gini aja deh biar gampang, nilai tunai 95238.095 ditambah sama 714. Nanti nilainya adalah 95952381. Utang PPh-nya tadi berapa? 714286 ya. Jadi kas yang diterima oleh bank itu enggak 100 juta gitu. Tapi apa? Nilai tunai 95238 ditambah sama utang PPh gitu. Karena dia sudah menerima bunga duluan sebesar 4.761.000 gitu. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini, agak banyak ya. Videonya bisa kalian ulang-ulang lagi, terus kalian bisa bertanya dengan saya kalau misalnya ada yang kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.